Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Kumis Rimba Channel. Nah, pada perjumpaan virtual kali ini saya berada di Tanjakan Selangop teman-teman. Jadi situasi Tanjakan Selangop itu seperti ini. Jadi ceritanya ini tadi saya habis ke daerah Gunung Kidul. Ini mampir rest bentar teman-teman. Jadi ini bawa Matic 160 buat menuruni turunan Selangop teman-teman. Situasinya seperti apa teman-teman bisa simak video hingga akhir. Nah teman-teman, jadi ini ceritanya itu dari Gunung Kidul. Saya itu lewat jalur belah Selangop teman-teman. Jadinya ini nanti kita menuruni turunan Selangop. Yang Selangop itu terkenalnya tanjakan ekstrim itu teman-teman. Nah ini tinggal pulang dari Gunung Kidul itu, ini nyantai aja sambil menikmati pemandangan. Kebetulan pagi ini cerah banget teman-teman. Ini padahal baru jam 9. Padahal kalau akhir-akhir ini kalau pagi itu kabut. Ya ini lumayan lah dapat view. Kalau pas musim semi itu enaknya itu ya masuk di hutan kayak gini, itu serasa hijau-hijau semua. Saya terakhir lewat sini itu pas musim kering teman-teman. Jadi saya ceritanya pas musim kering kemarin jalan-jalan sama anak saya tembus ini terus menuruni turunan Selangop. Yaitu ya 3 bulan lah kemarin. Nah ini nanti ketemunya di pertigaan atasnya Selangop teman-teman. Oh ini udah dekat, ada penunjuk arahnya teman-teman. Cuman ini nggak begitu terlihat, ketutupan pohon jati. Nah ini lurus ke Gedang Sari. Nah ini kalau lurus ke Gedang Sari kita ambilnya arah bawah turun. Nah kita turun ini teman-teman. Itu tadi tumben warungnya ada Pak Polisi. Oh, paling cuma pada nyantai ngopi. Nah kalau spot view yang bagus-bagus itu kesukaan saya itu di daerah sini teman-teman. Nah itu motor warga setempat sini itu udah kuat-kuat ya. Beda sama warga kawasan bawah itu kalau jarang naik pasti motornya ya bisa sampai atas tapi melempem teman-teman. Nah ini warung-warung ini pagi-pagi juga udah pada buka. Biasanya kalau weekend itu banyak anak-anak pecinta sepeda mountain bike itu pada turun teman-teman. Ya ada yang turun ada naik. Soalnya sini bisa start dari arah Gedang Sari, Grand Pileg. Bisa juga start dari bawah. Tapi rata-rata pada nyerang startnya itu langsung tanjakan yang jalan kasar. Nanti pulangnya itu tinggal dapat bonus jalur yang sini teman-teman. Nah kalau di sini itu tikungannya tajam-tajam. Pastikan kalau lewat pas malam atau pas gunakan klakson terus teman-teman. Banyak pohon mete ternyata sini teman-teman. Mete ya kalau daerah saya nyebut sih ya jambu monyet sih. Mete. Pohon-pohon mangga liar juga banyak di tepi-tepi jalan sini. Nah nanti tak jauh dari sini itu nanti ketemu yang turunan tanjakan ekstrim itu teman-teman. Ini paling bentar lagi teman-teman. Nah
Nanti lihat dulu, kalau banyak orang kita lanjut, kalau sepi kita rest bentar, kita ambil gambar di situ. Soalnya masalahnya ini bawa Matic 160 nggak suka saya itu sama sekali nggak ada handrem penguncinya. Jadi kalau main ke gunung pas tanjakan macet parah itu mau dikunci itu nggak bisa. Terus kalau pas dapat view bagus di pinggir jalan mau berhenti itu harus cari batu buat ganjal roda. Nggak suka saya itu ini Matic 160 gitu. Nah, di daerah sini sudah banyak peringatan-peringatan pindah gigi rendah. Jadi jangan sampai kalau di sini itu salah perhitungan akhirnya berdampak, teman-teman. Ini padahal ada mesin di bawah. Oh, itu mas-mas yang tadi pada jogging. Itu paling orang bawah, orang mudik. Oh, kalau dari sini itu kelihatan tanjakannya itu dalam banget, teman-teman. Tapi emang dalam sih. Mas, kadang tuh kalau bawa Matic kayak gini, saya itu takutnya itu karena rem depan belakang itu cakram, jadinya lebih bahaya daripada rem tromol lah. Ini harus ekstra hati-hati sih. Nah, kayak gini itu yang bikin susah, teman-teman. Nah, ini saya lanjut aja, teman-teman. Masalahnya motornya itu nggak ada pengunci remnya. Paling ya berhenti kayak gini. Susah pokoknya kalau bawa Matic 160 VJ gitu. Nah, teman-teman, seperti yang saya sebut tadi, itu sisi sana itu ternyata Gunung Gentong, teman-teman. Yang tadi saya sebut itu Gunung Batur, itu saya salah, ternyata itu Gunung Gentong. Nah, ini kita mau lanjut perjalanan turun. Nah, ini kita lanjut turun aja, teman-teman. Gak enak tempatnya buat rest. Saya kalau kesini pas bawa motor personal atau kopling itu masih berani. Atau enggak ya seminim-minimnya Matic ada pengunci remnya lah. Nah, masalahnya kalau Matic sekarang itu depan belakang, Matic yang di atas cc 150 itu depan belakang biasanya udah cakram, teman-teman. Jadi yang belakang itu udah kombi brake kena rem depan. Kalau buat turunan kayak gini resikonya piston itu panas, akhirnya nanti rem bakalan nyeplos. Itu udah saya pengalaman beberapa kali. Mending kalau remnya itu depan rem cakram, belakang rem tromol. Kalau depan itu nyeplos masih kebantu rem belakang model tromol yang kampas itu, teman-teman. Nah, ini kita tinggal menuruni ini, nyantai aja sambil menikmati pemandangan. Nah, kalau di turunan ini yang paling dalam ini, teman-teman. Ya meskipun sana tadi juga dalam, ini dalam tapi panjang. Sekali teman-teman nuruti buat turunan ini, kalau pas rem nggak pakem itu wah bahaya banget ini. Kalau motor yang naik itu warga setempat, teman-teman. Jadi pada habis cari rumput itu motornya lah kuat-kuat, saya jamin. Motornya udah kebiasa naik turun di tanjakan sini.
Nah depan itu dikasih ban-ban karena dulu itu sering ada yang ngeblong teman-teman. Kalau mobil sih selama servisnya rutin, mobil-mobil baru itu lewat sini kuat teman-teman. Ya asalkan ya muatannya itu dikondisikan. Mobil 3 baris diisi 8 orang, pas naik itu ngobrol ya, nanti pas di tanjak-tanjakan ekstrim itu kemungkinan bisa nggak kuat. Enaknya kalau di tanjakan sini itu meskipun ekstrim nggak begitu sepi karena bukan kawasan wisata kayak di daerah Selo, Bandungan. Nah sana itu rata-rata banyak motor yang nggak kuat naik karena itu jalan padat, nggak ada buat permulaan, akhirnya itu nggak bisa melanjutkan ke atas teman-teman. Nah ini turunnya nanti tak lewatkan ganti warna yang perbatasan Wedi itu teman-teman. Loh itu depan itu kok ada truk galian C. Sepertinya ini bukan jalurnya tapi udah lewat sini ya. Setahu saya itu di sebelah sisi baratnya Selangop itu ada gunung yang baru dikeruk buat proyek Wuruktal teman-teman. Itu tepatnya di daerah Gedang Sari Sampang. Yang dulu terkenalnya itu ada wisata kali itu disebutnya itu Ngeluang Sampang kalau warga sekitar. Oke, saya bertemu banget ya kali pasir. Baunya kampas lobong ya. Ya wajar lah kalau truk kayak gini. Bawa muatan besar itu habis menuruni turunan. Padahal itu udah ada jalurnya sendiri loh. Loh ini belum lama ini jalur ini rusak ini. Yakin ini belum lama ini jalurnya rusak. Kalau turun itu dari pertigaan Selangop atas sampai bawah itu ya santai sambil menikmati ya 10 menit. Nggak sampai 15 menit paling teman-teman. Cuman kalau naik itu ya lebih lama dikit lah. Tapi ya nggak selama kayak di tanjakan yang panjang-panjang itu. Yang dari Klaten kota itu ke Selangop itu nyantai ya 40 menit. Itu udah sampai atas nyantai. Nah ini yang saya maksud ini warga sekitar yang rumahnya itu di puncak-puncak Selangop. Kalau pagi itu pada cari rumput di bawah. Soalnya pak warga atas itu rata-rata ternaknya kambing, sapi. Yang bikin seru lewat sini itu ya sensasinya itu melewati tanjakan turunan, pemandangannya bagus, kelihatan view dari atas. Sebenarnya tadi saya kalau dari Gunung Kidul lebih cepat juga lewat jalan, nanti ketemunya di jalur Bukit Bintang lewat Piungan Prambanan. Nah itu enaknya itu kalau sana itu mau berburu kuliner enak lewat sana. Nah ini tadi udah cari sarapan di daerah sana, jadinya ya saya putuskan nyebrang belah Selangop aja teman-teman. Tapi kalau nggak enaknya itu di daerah Selangop itu pas malam, lampunya itu minim penerangan teman-teman. Jadi pernah pas malam-malam itu lewat belah Selangop itu lampunya masih minim sekali. Buat teman-teman yang belum pernah sama sekali lewat sana ya saya sarankan mending lewat jalur kota saja. Kalau saya sih udah biasa lewat situ, jadinya ya meskipun kalau orang baru pertama kali itu bilangnya wah serem,
nakutin, saya tetap tak gas, soalnya udah hafal medannya. Dan medannya itu sebenarnya aman-aman aja, sama teman-teman itu hafal medannya. Mulai berlubang kalau jalan sini. Banyak truk kayak turun nih. Tapi anehnya itu pada ditutup semua, padahal kan pagi-pagi kayak gini banyak ditutup. Mungkin sih ini bukan, mungkin biar nggak ngeterani kalau habis dari kalian ini bang yang di sana, biar nggak meledak juga sih intinya. Nah ini udah sampai jembatan. Kalau pagi kayak gini dekat jembatan ini biasanya ada pasarnya teman-teman. Itu buat aktivitas warga setempat. Nah pasar sini yang saya maksud. Ini karena udah nggak terang sih. Biasanya kalau pagi banget itu udah ramai kalau sini. Pasar tradisionalnya di daerah Hatiwarno. Baik teman-teman, cukup sekian perjumpaan virtual kali ini di episode Kumis Rimba jalan-jalan melewati jalan Selangor teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian tetap sehat selalu dan lancar rezeki. Terima kasih.